Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobu. Dan hari ini gue pengen ngomongin gimana kalau Samsung ngeluarin handphone sebudget-budgetnya budget. Ini dia, Samsung Galaxy A01. Ceritanya di saat gue dikontak sama Samsung Indonesia dan ditanya, Fik, lo mau nggak nyobain handphone kita Samsung Galaxy A01? Jawaban gue adalah iya. Kenapa? Karena gue penasaran di harga 1,5 juta kurang 1000 atau 1499, itu harga SRP-nya handphone ini, kira-kira Samsung itu bisa memberikan kita handphone yang kayak gimana sih gitu. Jadi ya sudah, gue iyain dan dikirim barangnya. Di saat gue langsung terima, karena penasaran itu langsung gue unbox. Isi dalamnya seperti biasa, Samsung seri A, ada panduan penggunaannya, ada handphonenya, chargeran, yang ini 5 volt 1 ampere, dan juga kabel data micro USB. Ya, lo nggak salah dengar, kabel data micro USB. Handphonenya sendiri bentuknya seperti ini, bezelnya terlihat cukup banyak di bagian layar. Sebelah kiri handphone ada volume rocker, di bagian bawah ada mic dan juga micro USB port. Bagian sebelah kanan tombol power plus SIM card tray, dan di bagian atasnya ada headphone jack. Handphone ini sendiri SIM cardnya sudah menggunakan triple slot dengan dukungan storage maksimal 512 GB. Hitungannya mungkin good deed sekali ya dari Samsung, karena handphone ini sendiri secara storage itu hanya 16 GB dan RAM-nya pun juga hanya 2 GB. Tunggu sebentar, kalau dilihat-lihat handphone ini tidak ada fingerprint sensor, jadi masih harus pakai password doang buat masuknya. Untuk bagian yang satu ini emang Samsung Galaxy A01 karena di entry levelnya tidak selengkap yang kita inginkan, termasuk ketidakhadiran fingerprint sensor. Cuman kalau lo mau, lo masih bisa menggunakan pengenalan muka atau face recognition di Samsung Galaxy A01 dan hitungannya berjalan dengan cukup baik. Gue mengalami sesekali gagal tapi lebih sering berhasil. Jadi ya, ini silahkan masuk dalam pertimbangan lo. Kalau diteliti lebih lanjut lagi, Samsung Galaxy A01 ini emang berasa banget entry levelnya. Bodinya polikarbonat dan tidak ditutup-tutupi dengan tekstur atau dengan desain ala-ala kaca. Penggunaan speakernya juga adanya di bodi bagian belakang, bukan di bagian bawah handphone. Tapi walau begitu, Samsung Galaxy A01 ini nyaman banget untuk digenggam. 14,6 dikali 7 cm dimensinya dengan layar 5,7 inci. Jujur, ini adalah sweet spot untuk penggunaan harian. I kid you not, gue menggunakan Samsung Galaxy A01 ini untuk kerja karena memang semenyenangkan itu digenggamnya. Pakai kerja, handphone 1 jutaan. Mana mungkin? Well, sebenarnya tergantung pekerjaan lo apa. Karena pekerjaan gue sekarang lebih banyak YouTubean dan juga mengupload video di YouTube, jadi hitungannya masih aman. Toh gue sendiri untuk penggunaan WhatsApp emang masih menggunakan si iPhone 8. Jadi ya lo bisa bilang gue tidak sepenuhnya lah menggunakan si Samsung Galaxy A01 ini. Tunggu, Anda bilang YouTubean? Emang layarnya bagus, paling 720p. Benar-benar, emang layar dari Samsung Galaxy A01 ini sendiri itu HD+. Tapi satu hal yang bisa gue yakinkan adalah ternyata pewarnaannya ini cukup vibrant. Jadi gue sekarang lagi sering nonton salah satu channel namanya Make Art Now. Dan dia terkenal banget dengan color gradingnya yang ya bisa dibilang khusus dia banget lah. Warnanya dia banget. Sampai somehow pas gue nonton menggunakan si Samsung Galaxy A01 ini, warnanya masih pop, vibrant, enak dilihat, nyaman. Gue nggak yang tiba-tiba jadi perih nonton film-filmnya dia. So yeah, amazingly, untuk penggunaan media Samsung Galaxy A01 ini masih bisa banget dipakai. Sementara untuk masalah performanya sendiri, Samsung Galaxy A01 ini memilih menggunakan Snapdragon 439. Ya, emang kebanyakan HP entry level yang keluar dari akhir 2019 kemarin sampai awal 2020 ini memang memilih menggunakan Snapdragon 439 sebagai chipsetnya. Jadi gue bisa bilang untuk performanya udah ketaker lah ya kayak gimana. Untuk social mediaan hitungannya masih aman, untuk ngetik-ngetik atau mungkin juga menggunakan beberapa aplikasi dasar lain tidak ada masalah. Untuk main Call of Duty Mobile, gue sempat iseng nyobain, ini juga berjalan lancar. Bahkan responsivitas layar dari Samsung Galaxy A01 ini untuk taste gue hitungannya masih aman. Kalau kita coba mengkuantifikasi performa handphone Galaxy A01 ini menggunakan Geekbench, gue bisa ngedapetin angka 856 untuk single core-nya, sementara untuk multi-core-nya mendapatkan skor 3372. Kayaknya dari tadi oke-oke ya, selain masalah body yang terasa banget entry levelnya. Di mana lagi nih, Fik? Yang terasa banget entry levelnya? Tentu masalah kamera.
Dengan penggunaan kamera 13 plus 2 megapiksel untuk kamera belakang dan juga kamera depan 5 megapiksel, kalau lo ngelihat angkanya hitungannya masih aman. Tapi begitu lo coba ngambil foto, lo akan bisa ngelihat hasil yang didapatkan sama Samsung Galaxy A01 ini secara dynamic range bisa dibilang bukan yang paling handal di kelasnya. Tapi kalau lo bisa menggunakan handphone lo dengan cukup baik untuk mengambil foto, bisa kok tetap dapat gambar-gambar yang hitungannya vibrant dan juga secara warna pleasing di eyes. Tapi tidak semudah point and shoot yang selama ini kita gunakan dengan handphone-handphone lain. Untuk hasil kamera depannya sendiri seperti ini, lagi-lagi secara dynamic range bukan yang paling wah, tapi kalau untuk fitur ala-ala bokeh, masih bisa dibilang lumayan rapih komputasi dari si Samsung Galaxy A01 ini. Satu hal yang ngebikin Samsung Galaxy A01 ini masih punya daya tawar adalah penggunaan software yang update. Dengan balutan Samsung One UI 2.0, berarti basis dari Samsung Galaxy A01 ini sudah Android 10 di harga 1,5 kurang 1000. Itu sih gue akan mengacungkan jempol buat Samsung di situ. So overall, itu dia obrolan kita tentang Samsung Galaxy A01. Benar di harga 1,5 mungkin bukan yang paling lengkap, dan gue tahu mungkin lo pengen protes, masa 1,5 dapatnya cuma segitu. Ya gue nggak bisa nyalahin lo, but I know for sure untuk orang-orang yang pengen mengutamakan kenyamanan dalam menggenggam handphonenya, Samsung Galaxy A01 ini jadi satu buah handphone yang sangat-sangat menarik. Tapi to back up my words, gue sangat menyarankan lo untuk memegang device ini dulu dan coba apakah memang rasa nyamannya senyaman itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu lo juga harus mencoba untuk masalah penggunaan harian lo. Dengan keterbatasan RAM yang 2GB, tapi sudah menggunakan Snapdragon 439, balik tergantung kebutuhan orang masing-masing seperti apa. Bisa jadi handphone harian yang baik, atau bisa jadi handphone harian yang kurang baik kalau ternyata kebutuhan lo melebihi si RAM 2GB tadi. Cuman kalau hitungannya buat foto-foto, nonton, dan social media, I do think this one is enough, tapi tambahin storage di SD card. Itu yang sangat-sangat penting. Anyway, itu dia obrolan kita tentang Samsung Galaxy A01 untuk kali ini. Kalau lo sudah menggunakan Samsung Galaxy A01, tulis di kolom komentar gimana pengalaman lo menggunakan device yang satu ini. I really wanna know. Karena kalau gue punya good experience, itu makanya gue pengen tahu experience lo kayak gimana. Dan kalau video ini ternyata membuat lo tertarik atau mungkin suka aja nontonnya gitu for no reason, please do hit like. Kalau nggak suka boleh klik dislike, nggak apa-apa, 2 kali. Dan jangan lupa hit that subscribe button, turn on notification untuk mendapatkan lebih banyak video tentang teknologi. Dan I guess that was it. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.